Baik Kang Ayi. Nah, jadi kalau kualitas alat gambar itu berpengaruh tidak pada hasil lomba? Ya pasti itu mah, Pasti pengaruh pasti ya. pengaruh. Hmm. Lantaran sepanjang pengalaman saya jadi juri, banyak sekali kan peserta teh dari berbagai tingkatan ya, baik sosialnya itu ada yang bawa alat yang mahal dan alat yang agak kurang itu ya, kurang lah. Jadi kalau memakai krayon yang biasa-biasa itu yang dari lilin yang keras itu, hasilnya ya kurang rata, kurang rapi, warnanya kurang muncul, Kurang cerah ya kurang warnanya. cerah. Tapi kalau yang memakai jenis krayon yang mahal, kemudian yang bagus dengan merek-merek terkenal, itu hasilnya pun akan lebih muncul karena si krayon itu menghasilkan warna nutup ke permukaan kertas rapi, kemudian enak enak digoresnya enak, Dicampur kemudian juga warna ya, warna yang gradasi enak ya. gradasinya lembut, smooth gitu, halus, kemudian warna yang bisa pekat itu kan, itu memunculkan karya yang bagus. Kemudian juga itu Kang, apa, tekanan ya kan, Ya, anak mah kalau menekan terus menerus akhirnya lelah terus menyerah kan, tidak mau meneruskan. Itu mungkin sebabnya gara-gara itu Kang ya. bisa jadi, Bisa jadi ya, gara-gara krayonnya keras terus si anak teh oh capek ah. Ibunya aja yang melanjutkan lagi Nah, gitu ya. ada kasus seperti itu, ada. Udah sama ibu aja ya. Ada. Walaupun juri sudah mengingatkan tetap ibu yang ikut campurnya. Iya. Jadi dari kualitas itu juga memang pengaruh ya. Terus ini kan Kang Ayi ada banyak ya peserta lomba, misalnya bisa 500 orang gitu, apa satu-satu di nilainya gitu ya sama Kang Ayi atau gimana tuh? Awal-awal pernah sih, tapi kalau 500-an mah saya langsung memakai sistem sortir. Oh, Jadi disortir ya aja. dipilih yang selesai, tidak selesai pisahkan dulu. Oh, jadi yang tidak selesai itu Tidak langsung selesai mah mau bagus eliminasi bagaimanapun, awal. kita susah menilai kalau suatu karya itu tidak selesai. Jadi kelihatannya akan bagus tapi ini tidak selesai. Iya. Jadi ya udah disingkirkan. Padahal mau tidak kelihatan mau. ya ini dari misalkan dari kreativitas dari pencampuran warna bakal bagus tapi tidak selesai masuk Iya, kotak ya. jadi Oh. untuk peserta syarat utama itu karya harus Selesai selesai. itu paling minimal selesai, soalnya kalau tidak selesai masuk eliminasi awal ya. Gitu Iya. ya sobat garis ya, ibu-ibu yang mengirimkan anaknya untuk lomba disarankan menyelesaikan dulu, yang paling penting selesai. Nah kemudian apa lagi Pak itu? Nah, sesudah tahap penyortiran yang selesai dengan yang tidak, kan panitia itu suka memberikan batasan mau dipilih juaranya itu berapa, 1 2 3 pemenang, kemudian harapan 1 2 3, kemudian ada karya-karya favorit. Misalkan dalam satu lomba diperlukan 20 pemenang ya yang akan dikasih penghargaan, ya kita sebagai juri milih misalkan 50 dulu terbaik. Bagaimana caranya? Ya dari ratusan karya itu pilih karya-karya yang menonjol, yang sekilas saja udah kelihatan bagus, pisahkan. Pisahkan ya, misalkan ngambil 50 dulu. Nah sudah itu kalau sudah tidak ada yang terpilih, baru yang 50 itu kita adukan lagi, dalam artian dibanding-bandingkan dari segi kreativitas, dari kerapihan, dari keindahan gitu kan. Baru kalau sudah ada yang 20 yang akan terpilih 20, baru penilaiannya secara numeral lah ya, dengan nomor skor berapa, ini kreativitasnya berapa, jadi akan objektif. Oh gitu, jadi ada seleksi awal itu beres tidak beres, baru berikutnya ada. Nah yang lebih ketat itu kan nanti udah sesudah cuman tinggal tersisa 5 ya, penentuan 1 2 3-nya atau itu tinggal 10 gitu misalkan kan. Nah itu biasanya jumlah juri berapa Kang? Atau sendirian aja atau jumlah gimana? juri biasanya minimal 2 orang, tapi lebih objektif 3 orang karena masing-masing juri kan punya selera masing-masing. Nah itu yang menjadikan karya itu karya yang objektif itu karena penilaian juri subjektif, tapi kan tiap juri punya subjektivitas beda-beda. Menurut juri ini pemenang, menurut juri ini
lemah. Nah, jadi di situ beradu nilai, ngasih skor berapa, jumlah keseluruhan, itulah objektivitasnya dari dalam ya, iya. dalam penilaian lomba itu. Nah, Kang Ayi sekarang ini nggak kerasa nih ngobrol udah berapa menit nih. Mengganggu tidak nih? Santai lah, welcome. Santai ya. Asik lah kalau ngobrolin apa bidang yang kita kuasai mah nggak kerasa ya berjam-jam itu. Ini video aslinya sebenarnya berjam-jam nih, tapi nanti kita edit supaya jadi ringkas dan tepat sasaran ya. Kang Ayi kita bikin penutup aja karena kalau nggak ditutup mah sampai maghrib ini kita nggak habis-habis nih ya. Boleh. Jadi kita bikin closing statement namanya tuh Kang Ayi kalau pakai bahasa yang ramai sekarang mah pernyataan penutup atau apa yang disampaikan Kang Ayi dari wawancara sekarang. Tadi bermula dari tentang lomba ya. Lomba ya. Jadi lomba untuk peserta yang mengikuti lomba itu pertama harus selesai. Kedua perhatikan alat bahan, kalau bisa ya selengkap mungkin ya. Kuasai teknis, kreativitas ya. Dan kalau teknis dan kreativitas sudah menguasai, nanti akan muncul keindahan. Kalau tiga komponen ini sudah dikuasai, ya juara akan datang dengan sendirinya. Pasti ya. Iya. Terus kalau lomba yang adil itu gimana tadi Kang Ayi? Lomba yang adil, ya itu kan semua karya itu di hadapan juri harus dinilai secara objektif. Tiap juri punya subjektivitas sendiri. Kalau sudah demikian, masing-masing juri bertempur mempertahankan egonya masing-masing, ya harus memakai skor. Jadi skor tertinggi akan muncul sebagai pemenang. Itu unsur paling fair di situ ya. Biasanya 3 juri ya untuk supaya lebih adil ya. Kemudian juga untuk lomba mewarnai versus lomba menggambar atau melukis itu gimana Kang Ayi? Kalau lomba mewarnai kan terbatas oleh sudah ada, tinggal mewarnai sebaik mungkin, seindah mungkin. Tapi kalau mau ikut atau menyelenggarakan lomba yang lebih menantang, ya lebih harus lebih mengeksplorasi ide, diantaranya lomba melukis. Melukis mah kan ada pertarungan di ide, di tema, pertarungan di teknis, dan pertarungan di kreativitas. Rata-rata 6 jam ya lomba lukis tiap aja. Kalau untuk lukis rata-rata ya sekitar 4 sampai 6 jam. Ya, 2 jam sketsa, 2 jam pewarnaan. Itu. Kalau kurang sampai 6 jam. Itu tergantung kesepakatan panitia dan peserta lomba. Ada di technical meeting dibahas. Gitu sketsa berapa lama, istirahat berapa lama, kemudian finishing berapa lama, kemudian penjurian dari jam berapa sampai jam berapa diumumkan. Itu fair lah, di situ kita fair. Kalau pesan untuk ini nih Kang Ayi untuk para seniman atau yang ingin berkiprah di bidang seni yang sudah Kang Ayi jalani itu gimana tuh? Lukisan atau ilustrasi atau komik gitu? Ya yang saya rasakan ya, semua pekerjaan itu perlu proses. Ya, kita harus disiplin pada pilihan sendiri. Pilihan Anda itu tanggung jawab Anda. Saya memilih menjadi ilustrator atau pelukis ataupun lah yang berhubungan dengan seni, ya geluti sampai akar-akarnya, geluti sampai sedetil-detilnya. Jadi kita itu bertanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang menjadi profesi kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya mah kita harus siap kalau kita sudah memilih A gitu ya. Betul. Seperti memilih jodoh ya, mau sakit mau sehat ya. Ya contoh memilih jodoh itu cantiknya, goreng adat nuge. Jangan pengen cantiknya aja sama sehatnya aja ya gitu Kang Ayi. Ternyata ada kemiripan dengan memilih profesi juga seperti itu ya. Karena profesi itu ada naik turunnya Kang Ayi. Ada naik turun. Iya. Nah, sobat garis nih kita jadi punya panggilan untuk pemirsa kita, sobat garis ya, kita mulai fix ya sekarang kita panggil pemirsa kita sobat garis karena kita dihubungkan dengan kesukaan kita membuat sketsa atau membuat garis-garis ya. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum Kang Ayi, atur nuhun pisan ya.